Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustaz yang dicintai, kalau sekiranya ini pertanyaan saya dari orang tua, Hmm. kalau Allah menciptakan wajah Adam seperti wajahnya, berarti wajah kita ini adalah wajah Allah. Itu siapa? Ya, baik Bapak Ibu. Ya, lalu kita secara takbiratul ihram kita baca ini wajahku wajah dia. Aku hadapkan wajahku kepada wajahnya Allah. Bagaimana cara memandang wajah Allah? Untuk menghadapkan wajah kepada wajah Allah, cara memandang dan mendidiknya, pandang dan pilihlah kepada wajah sendiri. Wajah sendiri itulah nyatanya wajah Allah. Karena diri kita inilah wujudnya Allah. Disitulah dikatakan walillahi masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Barat dan timur ini aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka di situ yang ada itu wajah aku. Nah, sekarang kita lihat mana wajah Allah secara umum. Nah, wajah Allah ini sekalian alamnya wajah Allahnya. Sekarang kalaulah wajah Allah itu sekalian alam, tentu kita memandangnya kepada kesempurnaan wajah Allah. Untuk memandang kesempurnaan wajah Allah pada sekalian alam, itulah pada insan. Rupanya wajah Allah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang wajah Allah. Ditilik lagi pada insan, wajah Allah pada insan itu hanya yang wajah Allah. Itu maknanya siapa yang bernama wajah Allah itu. Maksudnya siapa namanya wajah Allah itu? Nama Allah itu wajah nama Allah itu namanya Muhammad. Muhammad itu yang wajah Allah. Muhammad itu yang wajah Allah karena Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang nyatanya Allah, maka Muhammad itulah wajah Allah. Sekarang Muhammad itu inilah disebut namanya insan. Zahir dan batin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Tubuh dan ruh itu disebut namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya wajah Allah. Udah betul tuh Pak? Nah, coba. Nah. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya, Ada satu pengajian yang mengatakan nol itu adalah sesuatu yang dikatakan saya. Apakah pandangan Pak Ustadz tentang nol itu adalah sesuatu saya, ibarat cahaya ini? Adakah itu dikatakan nol? Iya. Tidak, penjelasan saya. Ya. Nur itu tak boleh diartikan dengan cahaya. Ya. Nur itu ya maknai ya dengan terang. Ya, nur itu maknanya terang dengan cahaya. Kalau cahaya nanti ada yang putih, ada yang hitam, ya. Nur itu maknanya adalah terang. Pilih lagi, terang itu jelas tuh. Jelas itu adalah nyata. Nyata itu adalah wujud. Maka segala yang wujud ini yang nur. Segala yang nyata ini yang nur. Segala yang terang dan jelas itu yang nur. Ini nyata nih Pak, nur nih. Ini terang nggak nih? Nur nih. Diri Bapak nyata dan wujud nggak? Nur itu. Maka yang nur tadi itu yang sekalian alam tuh. Kesempurnaan nur pada sekalian alam, sempurna pada diri Bapak itu nur. Siapa nur itu? Nur itulah yang disebut namanya wajah Allah. Cermin Allah, kenyataan Allah. Kenyataan Allah itu tiada lain adalah Allah. Itu bahasa hati. Nggak boleh dizahir-zahirkan tuh. Nah, kenapa Ustadz zahirkan? Untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Sebab kalau tidak disebutkan nggak ngerti Bapak Ibu tuh. Nur yang Ustadz maksud sebagai wajah Allah, kalau Ustadz diam saja Bapak Ibu paham nggak Bapak Ibu tuh? Nggak. Ustadz ungkapkan, Ustadz ceritakan dan Ustadz jelaskan supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Setelah Bapak Ibu paham dan mengerti, diamlah Bapak Ibu. Nanti kita pulang jangan diam selebih boleh. Itu artinya Pak Nur. Ya. Saya ada sedikit keliruan di sini. Tadi Ustaz ada yang menceritakan apa sahaja yang kita lakukan ketika kita nak bersama Allah.
Tapi bila kita lihat balik pada peringkat makrifat, dia saja itu bercanggah dari hati kita sama Allah dan dari makrifat Allah saja. Tapi dengan bersama dan jangan buat. Iya. Mohon Ustaz jelaskan. Baik Bapak Ibu, Ustadz dari awal sampai akhir sampai Ustadz duduk dan minum, Ustadz membukakan rahasia Allah itu pertama dari sisi ilmu syariat fikih, yang kedua dari sisi ilmu tarekat tasawuf, yang ketiga dari sisi ilmu hakikat tauhid, dan yang keempat adalah dari sisi ilmu ma'rifat hikmah. Ketika Ustadz menggunakan bahasa kun ma'allah, karena itu adalah ucapan Nabi, hiduplah kita selalu bersama Allah, itu adalah bahasa tarekat, supaya hati kita itu selalu hadir bersama Allah. Makanya Nabi itu cara mengaktifkan rasa bersama Allah, maka Nabi selalu mengajarkan umatnya setiap perbuatan itu awali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya secara harfiah dengan nama Allah, Allah yang Rahman dan Rahim. Itu artinya tuh. Makna hakikatnya bukan dengan nama, tapi dengan Allah yang Rahman dan Rahim. Nah, itu terikat. Makna ma'rifatnya bukan dengan Allah, Allah yang Rahman dan Rahim. Maka disitulah letak rahasianya. Bismillah itu batu basar artinya. Sin itu sama, mim itu mutakalim, itulah Allah. Yang basar, yang sama, yang mutakalim itu Allah, Allah yang Rahman dan Allah yang Rahim. Ketika kita telah duduk pada maqam ma'rifat, tidak ada lagi bahasa bersama Allah. Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada. Nah, kalau kita dah paham Allah yang wujud dan Allah yang ada, maka tidak ada pula kata-kata Allah yang wujud dan Allah yang ada. Kalau Allah sudah wujud dan ada, jangan dibilang Allah juga wujud-wujud juga lagi. Kalau wujud pasti ada yang mewujudkannya. Padahal Allah sudah wujud, tidak perlu diwujud-wujudkan. Allah itu sudah nyata, tak perlu dinyata-nyatakan. Allah itu telah ada, jangan diada-adakan. Kalau Allah telah wujud, telah nyata dan telah ada, maka disitulah duduknya la sautun wala harfun. Tidak ada kata dan suara, yang hanya diam sajalah di situ. Jadi diam di dalam paham, paham di dalam hening di dalam kesadaran tadi itu. Ayat yang disebut namanya qiyamuhu binafsihi. Nah, qiyamuhu binafsihi itulah yang kidam tuh. Dia awal. Karena dia awal, awalnya tak ada ujungnya, awalnya tak ada permulaannya, maka dia dikatakan diri yang awal itu ada dengan sendirinya. Kalau Allah sudah ada dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya, maka tidak ada pula kata-kata Allah wujud dengan sendirinya. Tidak ada kata-kata itu, hanya diam saja di situ. Itu pemahaminya, supaya tidak ada lagi dua wujud. Ya, sebab kalau kita sudah paham, kita jelaskan, nanti dia bersifat. Makanya Ustaz katakan, Allah itu sifat, namun dia tidak bersifat. Kenapa Allah itu sifat, namun dia tidak bersifat? Karena dia diceritakan. Kalau diceritakan, dia bersifat itu. Kalau sudah dijelaskan, bersifat. Walaupun dia bersifat, karena dijelaskan dan diceritakan, namun hakikatnya dia tidak bersifat. Sekarang pertanyaan Ustaz sama Bapak Ibu, bagaimana supaya Allah itu tidak bersifat dia Bapak Ibu? Diam, jangan diceritakan. Makanya pulang dari sekolah yang salah. Diam-diam aja tuh. Tetapi kenapa kita ceritakan? Supaya orang paham dan mengerti bahwa Allah itu adalah segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu. Ketika itu diam sajalah kita lagi. Bahasa Ustaznya kok panik, boy Ustaz, kan gitu. Kok awi minum, kok makan, kok lapar, makannya awak sakit, merubek kan tua bawa lalu. Tapi jangan kini lah kan tua. Ya, begitu kami talkin kan sama-sama. Coba. Jadi supaya tidak ada dua wujud, tidak ada bersifat, diam cukup dipahami aja. Aneh-aneh yang selesai. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya. Orang saya dia faham saya lah. Saya mau hati Allah, hati dan Allah.
bagaimana kita memandang menurut syariat dengan kefahaman manfaat maksudnya saya mengaji Gangguan jin. memandang etis atau jangan yang dipandang kafir atau ahli maksiat ataupun saja dengan masyarakat aturan dia Ya. Disinilah kita Bapak Ibu mesti mampu kita memandang penyamaran Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Makanya Nabi menggunakan bahasa Allah itu bertahwil. Bertahwil itu kalau diterjemahkan secara syariat itu Allah itu berganti bentuk dan rupa. Ketika kita mampu memandang tahwil dan tajalinya Allah dalam segala bentuk dan rupa, ketika itulah kita bisa menyikapinya dengan baik. Disitulah letaknya syariat itu amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi belajar ilmu ma'rifat ketika kita memandang Allah di balik segala sesuatu, bukan kita membunuh syariat, bukan kita meninggalkan syariat. Sebenarnya semakin sempurna pandangan kita memandang Allah, semakin sempurna syariatnya. Kurang makrifatnya kepada Allah, kurang sempurna syariatnya. Tak marifat dia kepada Allah, tidak ada syariatnya lagi itu. Nah, di sini kuncinya gini. Ada seseorang di akhirat itu, ya, dia selalu memanggil dan menyeru Allah. Lalu Allah cuek, tak peduli dengan dirinya. Lalu ketika itu orang tadi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau tak peduli dengan aku ya Allah? Padahal engkau dah aku panggil-panggil ya Allah, dah aku seru-seru ya Allah, tapi engkau cuek, tak menghiraukan akan aku ya Allah." Apa jawaban Allah? Dahulu waktu kamu di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku. Kamu juga cuek dengan aku. Apa buktinya ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan engkau ya Allah? Buktinya kata Allah, ketika aku lapar, engkau tak pernah engkau beri makan aku. Ketika aku sakit, engkau tak pernah menyenguk aku. Bagaimana mungkin ya Allah engkau lapar lalu engkau aku beri makan ya Allah, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah lalu aku kunjung engkau ya Allah, padahal engkau maha pemberi sembuh. Apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah Allah membukakan rahasia siapa yang sakit dan siapa yang lapar itu. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Insan yang sakit itu, insan yang lapar itu, dirinya itu adalah rahasiaku dan diri akulah yang menjadi rahasia dirinya. Itu artinya siapa yang kenal dengan dirinya pasti dia kenal aku, karena akulah yang menjadi rahasia dirinya. Ketika itu seseorang itu tak mampu lagi protes kepada Allah. Itu maknanya siapa yang menzolimi saudaranya sudah sama dia menzolimi dirinya. Siapa sudah menzolimi dirinya sudah sama dia menzolimi Allah. Siapa yang berbuat baik kepada saudaranya sudah sama dia berbuat baik kepada dirinya. Siapa yang sudah berbuat baik kepada diri sudah sama dia berbuat baik kepada Allah, karena dirinya itu adalah kenyataan mazharnya Allah. Itu memahami pandangan dulu. Yang kedua, ketika kita turun di hakikat, ya, hakikat itu duduknya di sifat. Kalau hakikat duduknya di sifat, siapa sifat itu sebenarnya? Sifat itu yang disebut namanya kenyataan untuk memandang diri Allah. Kalaulah sifat itu kenyataan memandang diri Allah, sifat Allah itu dua. Secara umumnya, ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal itulah sifat kebaikan, keelokan. Sifat jalal itu sifat keburukan, itu yang nar. Jadi jalal itu nar, jamal itu adalah nur. Nur itu yang disebut namanya sifat malaikat. Nar itu yang disebut namanya sifat iblis. Namun ketika kita memandang sifat nar, sifat iblis, maka sifat nur dan sifat malaikat itu mesti mampu dia memberi nasihat, membimbing dan mengarahkan sifat nar itu kepada hal yang baik. Disitulah letaknya Allah menguji dirinya dengan sifatnya sendiri. Allah pula memuji dirinya dengan perbuatan dan asmanya sendiri. Ini yang disebut namanya
cerita dan sandiwara aku. Aku yang punya cerita, aku yang menjalankan cerita itu, dan aku pula yang memutuskan cerita itu, kata Allah. Nah, lihat Ustaz kunci dengan bahasa makrifat tapi dikias. Hati-hati maminya, tadi dulu Ustaz sampaikan. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Nah, yang menjadikan hamba itu yang jadi hamba. Nah, kalau naik ke atas nanti ragu Bapak Ibu bingung tadi itu. Yang menjadikan tuh ya. Yang menjadikan apa tuh? Yang menjadikan sesuatu itu jadi sesuatu. Adanya ngerti lah. Yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Usah naikkan kata yang eloknya. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Enggak juga ngerti lah. Yang menjadikan nar itu yang jadi nar. Enggak juga ngerti lah. Yang menjadikan malaikat itu jadi malaikat. Hati-hati di situ dulu. Ya. Maksudnya tidak ada siapa-siapa di situ, yang ada hanya aku. Inilah cerita aku, kata Allah. Kalau orang itu sudah benar-benar mengenal Allah, maka hidupnya sudah menjadi rahmatan lil alamin. Kalau dia tidak mengenal Allah, itu yang disebut namanya dengan iblis. Itu yang disebut namanya dengan dajjal. Tapi kalau dia mengenal Allah, bukan dajjal, tapi dajjul. Orang yang mengenal Allah. Jadi Allah bercerita di situ. Jadi kalau duduk di makrifat, tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu ya. Tidak ada yang mesti ditanyakan. Sebab kalau ditanyakan, siapa yang mabini, siapa yang laki, siapa yang beranak, siapa yang bercucu, siapa yang makan, tak perlu itu disebutkan. Karena ini cerita aku. Sempurnakan cerita aku itu dengan syariat aku juga. Disitulah letaknya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi supaya kita beradab, ini ada adabnya. Supaya kita beradab, bermakrifat kepada Allah. Nah, lihat, turun ke bawah. Kalau sesuatu hal yang baik, nisbahkan kepada Allah. Nisbahkan itu sandarkan kepada Allah. Jangan dinisbahkan kepada kita. Kalau kita nisbahkan kepada kita, aku berbuat baik. Kapan kamu berbuat baik? Perbuatan baikmu itu datang daripada aku, Allah. Itu anugerah aku. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah dan karunia aku kepada dirimu, nggak bisa kamu berbuat baik, pasti kamu rugi. Tapi kenapa kamu bisa berbuat baik? Itu adalah bentuk karunia dan anugerah aku. Jadi nisbahkan kepada Allah. Jangan nisbahkan kepada kita. Itu yang pertama, adab kita. Adab yang kedua, kalau perbuatan buruk, nisbahkan kepada diri, jangan nisbahkan kepada Allah. Ya. Misalnya kita jatuh, ya, nisbahkan kepada diri. Ya Allah, aku jatuh kena lalaiku, ya Allah. Ya Allah, aku jatuh kena aku kantuk, ya Allah, aku bawa juga motor, ya Allah. Nisbahkan kepada diri, jangan dinisbahkan kepada Allah. Nah, setelah kita nisbahkan jatuh itu pada diri kita, jadi terakhir nih, bahasanya, ya Allah, aku jatuh kena lalaiku, ya Allah, aku jatuh kena aku lengah, ya Allah. Pada saat itu Allah hibur batin kita. Wahai jantung hatiku, wahai belahan jiwaku, walaupun kamu jatuh kena lalaimu, itu semata-mata terjadi juga kena aku, kata Allah. Rupanya setelah Allah bilang seperti itu, disitulah kita sabar menyikapi. Sabar itulah mengukurkan dosa itu, mengangkat derajat kita. Makanya dikatakan oleh Nabi, ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu saukatun sukaha. Tidak ada seorang muslim yang dititipkan oleh ujian dan musibah, melainkan ujian dan musibah itu mampu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, itu caranya. Cara beradab kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran itu dikatakan Allah, ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Sesuatu yang menimpa dirimu hal yang baik, itu datang daripada Allah. Sesuatu yang menimpa dirimu dari yang buruk, itu datang daripada dirimu. Dalam surat yang lain, kul kulu min indillah ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Lihatlah segala sesuatu baik dan buruk itu datang daripada diriku. Ya, di mana letak datang itu dari diriku? Karena aku cuma yang wujud dan inilah cerita aku. Disitulah Nabi itu berdoa. Buktinya buruk itu datang daripada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq.
Ya Allah, aku bersenyum kepada Engkau ya Allah dari keburukan yang Engkau ciptakan ya Allah. Namun kata kuncinya, walaupun Allah menciptakan buruk, namun Allah tak ridho kalau ada hambanya berbuat buruk. Walaupun Allah menciptakan neraka, namun Allah tak ridho kalau hambanya masuk neraka. Lalu kita bawa ke dalam pikiran, resik ke dalam hati. Kalau Allah tak suka hambanya berbuat buruk, kenapa Allah ciptakan buruk? Kalau Allah tak suka hambanya masuk neraka, kenapa dibuat oleh neraka? Allah menciptakan neraka dan buruk itu gunanya untuk menguji keimanan dan kepatuhan hambanya kepada dirinya. Apakah kamu patuh kepada aku atau kamu patuh mengikuti hawa nafsumu? Padahal Allah dah bilang, wala tattabil hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kamu sekali-kali mengikuti keinginan hawa nafsumu, karena hawa nafsumu itu selalu menggelincirkan kamu daripada jalan aku, kata Allah. Inilah gunanya peranan akal pikir. Ya, akal pikir itu untuk kita memikirkan dan memahami apa sebenarnya menjadi kehendak dan maunya Allah. Apa kata Allah? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak berbuat sesuatu berdasarkan dorongan hawa nafsumu, akan tetapi hendaklah kamu berkehendak dan berbuat itu sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Berarti pertanyaannya, kehendak dan maunya Allah itu yang buruk atau yang baik? Yang baik. Yang baiklah lakukan. Kalau yang buruk kita lakukan, itu kehendak Allah atau kehendak kita? Itu kehendak kita. Kamu mau masuk surga, mau masuk neraka, itu secara pilihan kamu, kata Allah. Kenapa? Aku udah beri kamu ilmu. Aku udah turunkan Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi dan Rasul telah menyempurnakan syariat. Ketika itulah Allah katakan apa? Wahadainahun najdain imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kamu itu dua petunjuk. Ada petunjuk jalan ke surga, ada petunjuk jalan neraka. Siapa yang ingin masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini pula jalannya. Kamu mau pilih yang mana? Terserah kamu, kata Tuhan. Jadi kalau ada yang masuk neraka, jangan salah-salahkan aku, karena aku sudah sempurnakan itu melalui Nabi dan Rasul. Namun, pilihan kita memilih jalan neraka, itu juga di dalam takdirnya Allah. Pilihan kita memilih jalan surga, itu juga dalam takdir Allah. Persoalannya, tahukah Bapak Ibu itu ditetapkan Allah neraka atau surga? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka ikutilah petunjuk Allah melalui nabinya. Nabi yang mengajarkan kita, pilihlah jalan ke surga. Itulah kamu katakan, itulah takdir aku. Rupanya surga tidak ada, neraka yang nggak apa-apa, asal kamu udah bersama Allah. Ada maminya. Jadi turun ke sifat tadi itu, begitu kita memandangnya. Mana yang katakan Dajjal? Ini lihat lagi. Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Sempurna tuh. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Aku udah sempurnakan nikmatku kepada dirimu, zahir dan batin. Itu maksudnya, siapa yang ingin mengenal aku, kenali aku secara zahir, kenali aku secara batin. Siapa yang ingin mengenal dirinya, kenalilah dirimu zahir, kenali pula dirimu secara batin. Siapa yang ingin beribadah, beribadahlah secara zahir, beribadah secara batin. Siapa yang ingin sholat, sholatlah secara zahir, sholatlah secara batin. Siapa ingin mengenal dosa, kenali dosa zahir, kenali dosa yang batin. Itu maknanya ketika kita bicara Dajjal, Dajjal itu bukan mata satu, Bapak Ibu. Selama ini kan kita terjun mata satu gitu. Allah menciptakan itu berpasang dua kan. Nah, maksudnya mata satu itu begini, Allah bilang, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhiratihim ghafilun. Kamu hanya mampu memandang yang zahir saja dengan mata ini ya. Tapi kamu tak mampu memandang hal yang batin akhirat disebabkan mata hatimu itu buta. Jadi yang dikatakan Dajjal itu adalah orang yang memandang dengan mata zahir, sedangkan mata hatinya dibutakan. Ya. Orang yang buta mata hatinya, mata zahirnya saja yang berfungsi, itu disebut namanya Dajjal. Tak mampu dia memandang kebenaran, tak mampu dia memandang mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ridho, mana jalan murka. Tak mampu, itu disebut namanya Dajjal, karena dia tak mampu memandang yang batin dari
apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Namun ketika dia betul-betul mampu mempergunakan pandangan zahir dan pandangan batin, bukan dajjal namanya, dajjul namanya. Itu yang disebut namanya Mahdi. Ibu, ayah, anak. Lihat, ayah Mahdi, ibu Mahdi, anak Mahdi. Mahdi itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Bapak mendapat petunjuk, Mahdi namanya. Ibu mendapat petunjuk, Mahdi namanya. Anak mendapat petunjuk, Mahdi namanya. Di antara bapak, ibu, dan anak, siapa imamnya? Imamnya ada bapak imam. Ayah itu, bapak itu yang katakan imam Mahdi terhadap anak dan istrinya. Dia yang pemimpin. Oh, dia belum nikah, dia sendiri. Dia yang katakan imam Mahdi terhadap diri sendiri. Ini Allah katakan. Famayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang telah aku beri petunjuk, maka dialah yang Mahdi itu sebenarnya. Orang yang mampu memandang kebenaran, ya, secara zahir dan batin. Disitulah dia dikatakan Imam Mahdi terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak mampu memandang kebenaran, zahir dan batin, maka sebenarnya dirinya itu yang disebut namanya Dajjal. Jadi jangan Bapak Ibu tunggu-tunggu pula Dajjal dulu yang lain, baru turun pula Imam Mahdi. Dajjal itu diri sendiri, Imam Mahdi itu juga diri sendiri. Jangan dibawa ke makrifat. Kalau makrifat itu jawabannya cuma. Kalau di makrifat tidak ada lagi sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya. Pinginlah kita itu, bimbinglah diri kita itu kepada jalan kebaikan. Itu yang Mahdi itu sebenarnya. Mungkin itu Bapak Ibu memahaminya. Jadi Bapak Ibu ini ya adalah Imam Mahdi terhadap anak-anak. Ayah Imam Mahdi terhadap istri dan anak-anaknya. Begitu tuh. Atau suami Imam Mahdi terhadap istri dan anak-anaknya. Karena semuanya Mahdi-Mahdi. Ini Mahdinya. Nanti jangan salah paham pula nanti itu. Setelah sini, oh dah Imam Mahdi dah turun. Secara makna hakikat.